Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara K-Pod, Karbak Podcast, obrolan santuy masa kini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan alumni dari Karbak dan juga LPK. Kalau teman-teman mau punya keinginan untuk kerja di luar negeri, pantengin terus ya untuk di sini. Oke, selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Mbak Sinta ya. Iya betul. Oke, Bu Vita, kita boleh kenalan dulu ya Bu ya? Boleh. Oke, Bu Vita kan dari LPK Yumeno Cikara, betul? Iya betul. Oke, Bu, LPK Yumeno Cikara itu apa sih Bu? Seperti yang kita tahu ya, LPK itu kan lembaga pelatihan kerja, dan Yumeno Cikara itu dalam bahasa Jepang Yume itu mimpi Bu. Oh mimpi. Dan Cikara itu kekuatan. Jadi bisa kita sebut dengan the power of dream. Gitu. Berarti ini banget ya Bu. Memang kan segala sesuatu harus diawali dengan mimpi, betul ya Bu ya? Bu. Oke. Gimana Bu? Awal mula didirikannya LPK ini gimana Bu? Awal mula didirikan LPK ini, dulu saya mendirikan pertama kali LPK Yumeno Cikara itu di Kendal Bu. Oh di Kendal. Jadi sebelum saya lulus wisuda tahun 2014, saya kan wisuda Oktober 2014, tapi saya dinyatakan lulusnya bulan Juni 2014. Jadi selama jangka waktu tersebut saya ini Bu, mengajar di LPK, beberapa LPK, jadi guru dari sensei kalau di. Oh kalau di ini ya LPK istilahnya sensei. Iya gitu. Terus setelah saya lulus, akhirnya saya memberanikan diri ya karena mimpi saya juga pengen membuat LPK gitu, mendirikan LPK ya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Oke, betul. Harusnya Bu Vita ini orang yang semangat sekali ya Bu ya. Iya, karena berawal dari mimpi. Berawal dari mimpi, oke. Tadi kan Ibu bilang tujuannya didirikan LPK ini juga untuk mewadahi ya Bu ya, berarti ya mewadahi teman-teman kita yang pengen atau punya mimpi untuk bisa kerja di Jepang gitu ya. Oke. Bu, bagaimana sih metode yang digunakan oleh LPK Yumeno Cikara ini untuk mengenalkan kepada masyarakat nih, biar semua orang tuh tahu bahwa ada LPK ini gitu? Yang pertama kan kita punya cara, karena ini era digital ya Bu, era digital, jadi kita bisa memanfaatkan sosial media. Oh, ada. Biasanya kita promosi lewat ada Instagramnya bisa di follow nanti ya. Boleh LPK, nanti di tag aja ya di bawah. Ya, _YNC. Itu ada Facebooknya juga LPK Yumeno Cikara, ada TikTok juga. Oh ada TikTok. Iya, TikToknya juga LPK Yumeno Cikara. Terus kita ada cara dengan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kita bekerja sama dengan beberapa sekolah termasuk Karya Bakti. Oh gitu. Oke. Selanjutnya Bu, apakah lembaga ini hanya fokus untuk perekrutan magang atau hanya maksudnya untuk dikerja di Jepang aja atau ada di negara lain? Kalau di LPK kami itu khusus ya Bu, untuk ke negara Jepang saja. Karena ke negara Jepang itu sangat menghargai tenaga kerja. Di sana juga ada asuransi. Jadi kalau di saya itu namanya program magang ke Jepang Bu, bukan tenaga kerja. Itu beda ya Bu. Oh beda ya. Jadi saya ceritakan ya Bu. Program magang itu siswa kan berarti belum sangat ahli dalam bidangnya. Mereka masih belajar ya, training biasanya kita menyebutnya kalau di sini. Tapi di Jepang itu anak training aja dapat namanya upah. Iya. Kalau di sini kan training karena belum jadi ahli, makanya upahnya mungkin tidak. Terima kasih. Terima kasih gitu. Iya. Tapi kalau di Jepang itu ada upahnya, begitu Bu. Nah itu juga kisarannya lumayan tinggi juga. Padahal hanya untuk maksudnya masih magang gitu ya Bu, tapi magang. Mereka memang sangat-sangat menghargai gitu ya. Nah, itu juga ada asuransinya Ibu, nanti dia dapat fasilitas itu apartemen. Iya. Itu gas, listrik, air ditanggung sama perusahaan. Terus ada asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian sama nengking.
Nanking apa itu? Nanking tuh seperti dana apa ya Bu, pesangon pensiun setelah dia 3 tahun, kontraknya kan 3 tahun magang, nanti pulang itu dapat nanking. Itu juga tinggi Bu, nankingnya Bu, lumayan lah. Misal ya, buat usaha gitu. Iya, untuk balik ke Indonesia ya. Iya, terus ada asuransi kesehatan juga Bu. Asuransi kesehatan juga ada? Iya, itu tinggal gesek kayak kartu BPJS, tinggal gesek di rumah sakit mana aja gratis. Berarti memang apa ya, peluangnya ini banget ya, sangat menjanjikan sekali berarti ya Bu Vita ya untuk kerja di sana gitu. Oke Bu, bagaimana lembaga ini bisa bekerja sama dengan SMK Karya Bakti Bu? Dan sejak kapan? Ya, kebetulan kita baru tahun lalu kita bekerja sama dengan SMK Karya Bakti dan alhamdulillah membuahkan hasil juga Bu. Ada salah satu alumni SMK Karya Bakti namanya Wildan. Oh iya. Dia alamatnya di Kerasak. Oh, Desa Kerasak. Iya, Desa Kerasak. Jadi Wildan itu sebelumnya mengikuti namanya kelas persiapan Bu. Kelas persiapan itu saya peruntukkan untuk kelas 12. Jadi sebelum lulus bulan Desember 2022 itu dimulai kelas persiapan. Itu Wildan sudah belajar dulu kelas persiapan. Nah waktu dia lulus, setelah lulus nih, selama 1 bulan di LPK saya ikutkan seleksi karena saya anggap bahasa Jepangnya sudah mumpuni untuk ikut seleksi gitu. Oke. Alhamdulillah 1 kali seleksi dia lolos. Lolos ya. Iya, jadi bulan Mei dia daftar LPK, Juli dapat job. November kemarin COE turun. COE itu surat izin tinggal Jepangnya turun. Bulan depan insya Allah berangkat di tanggal 22 Desember. Iya. Wildan berarti salah satu bukti nyata ya Bu ya. Bukti nyata memang LPK ini benar-benar memperjuangkan untuk siswa-siswa yang memang benar-benar niat untuk kerja di Jepang gitu ya. Oke, alhamdulillah baru 1 tahun dan kita sudah bisa bekerja sama dengan baik ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, apa saja sih syarat yang harus dipenuhi untuk bisa magang atau kerja di Jepang Bu? Kalau syarat itu seperti biasa, mungkin kalau kita mendaftar di perusahaan di sini juga pasti ada KTP, KK, akte, ijazah SD sampai SMA, gitu udah. Udah gitu aja ya. Nah kalau untuk kadang kan bahasa Jepang berarti harus bahasa Jepang harus ya Bu ya, karena kan kita makanya tadi yang Ibu cerita program kita magang ke Jepang, makanya pelatihannya berupa pendidikan dan kebudayaan Bu. Jangan lupa kita juga mendidik tentang kebudayaan Jepang. Berarti nggak hanya bahasa aja ya, karena juga di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Berarti kan kita juga harus tahu kebudayaan Jepang itu seperti apa gitu ya. Oke, Bu, selanjutnya nih Bu, apa saja sih Bu tahapan yang harus dilakukan untuk bisa diberangkatkan magang atau kerja di Jepang? Oh iya, seperti yang sudah Wildan Sang lalui. Kalau kita menyebut siswa itu anak gitu ya, menyebut nama orang itu di Jepang tuh ada belakangnya ada sangnya, makanya saya kebiasaan. Iya, Wildan San gitu. Jadi seperti yang Wildan Sang lalui itu kita ada namanya kelas persiapan untuk kelas 12. Nah setelah dia lulus nanti bisa mendaftar di LPK. Setelah mendaftar di LPK, jika ada seleksi, karena job kita banyak Bu, alhamdulillah. Karena kita bekerja sama dengan lembaga swasta, namanya Sending Organization. Kebetulan nama SO kami itu di Magita Jaya Perkasa yang beralamat di Semarang. Gitu. Jadi waktu itu Wildan ikut seleksinya di Semarang Bu. Setelah ikut seleksi, alhamdulillah waktu itu Wildan ikut wawancara 2 sesi. Jadi wawancara itu kita bisa dengan cara offline dan online. Online dengan via Zoom, kalau offline-nya kita langsung tatap muka dengan orang Jepangnya langsung gitu. Kebetulan waktu itu Wildan tuh awal mulai itu untuk sesi pertama dia ada namanya tes fisik Bu. Itu lewat Zoom tapi ya. Tes fisik itu ada sit up, push up sama angkat berat. Alhamdulillah waktu itu Wildan lolos. Nah dipanggil lagi untuk tahap kedua, ternyata Saco, kita panggilnya Saco itu direktur perusahaannya datang langsung ke Semarang, ke Indonesia waktu itu. Nah Wildan juga seleksi langsung, berarti dari 8 anak yang ikut
diseleksi jadi 4 anak, terus waktu Saconya datang ke Indonesia itu diseleksi lagi jadi 2 anak yang diambil. Termasuk Wildan Sang gitu. Begitu. Berarti memang lumayan, tahapannya sih lumayan ya Bu, tapi kan kebayar dengan tapi apa yang nanti itu macam-macam Bu. Jadi siswa saya itu ada yang lolos tanpa wawancara. Oh gitu. Karena permintaan tenaga kerja di Jepang itu yang sangat tinggi. Gitu. Berarti nggak semua anak bisa melalui tahapan yang sama berarti ya, tergantung dari perusahaan. Masing-masing juga Bu. Ada yang baru 1 kali seleksi langsung lolos. Langsung berangkat bisa ada. Jadi siswa saya itu bulan lalu ada yang udah berangkat ke Jepang. Itu anak larangan Bu. Nah dia itu baru 1 minggu di saya. Jadi dia awalnya belajar bahasa Korea 1 tahun karena Korea itu kan program pemerintah kan seleksinya, jadi 1 tahun sekali. Terus akhirnya belajar di saya baru 1 minggu dia sudah pintar Jiko Shokai. Akhirnya saya ikutkan seleksi. Alhamdulillah 2 kali seleksi dia langsung lolos. Gitu. Berarti memang tahapannya berbeda-beda gitu ya. Oke. Oke Bu. Lanjutnya ya Bu ya, aturan apa saja sih yang harus dipatuhi oleh para pekerja yang di Jepang Bu? Karena kan kita semua tahu ya kalau Jepang itu dengan kedisiplinannya yang sangat tinggi, betul ya Bu ya? Jadi di Jepang itu ya Bu, karena di sana itu kan terkenal dengan etos kerja yang tinggi ya, betul. Disiplin. Jadi nanti maka dari itu kan tadi Wildan setelah lolos job dia harus belajar di asrama Bu, asramanya di Semarang, di Magita Jaya Perkasa tersebut. Nah itu selama sampai dia terbang. Gitu iya. Jadi di situ akan diajarkan tentang etos kerja orang Jepang, kebudayaannya seperti apa. Jadi di Jepang itu nanti kan ada jadwal buang sampah seperti itu. Iya Bu. Sampai sampah aja sampai seperti itu ya Bu ya. Jadi misal hari ini sampah basah tapi kita lupa buangnya, harus ada nanti buangnya waktu jadwal berikutnya. Nggak bisa besok kita buang. Terserah kita kayak di sini. Ya memang seperti itu. Kebudayaannya luar biasa sekali ya Bu ya kalau di Jepang itu. Oke Bu, selanjutnya apa saja kebudayaan Jepang yang wajib kita ketahui sebelum magang atau kerja di sana dan wajib kita taati? Kadang kan kita harus mau masuk, jangankan ke negara orang ya Bu ya, kayak kita ke negara atau ke kota lain atau ke mana aja kita kan punya kebiasaan adat istiadat sendiri-sendiri gitu. Nah kalau di Jepang itu apa Bu? Ada nggak yang harus dilakukan dan jangan sampai kita melakukan itu gitu? Yang pertama pasti ini ya Bu, kedisiplinan. Disiplin waktu juga. Kalau biasanya kan kalau di sini janjian jam 8 datang jam 9. Jam karet ya. Iya, kalau di sana kita terlambat aja udah malu gitu. Berarti ada budaya malu di sana. Ada rasa malu gitu. Kalau di Jepang tuh seperti itu. Terus ada apa lagi Bu? Aturan lainnya? Misalkan kita nggak boleh sembarang ngomong atau apa gitu? Iya, kalau di Jepang itu tuh misal nih tetangga ada yang berisik aja kita bisa tinggal laporin aja ke polisi, kita nggak usah capek-capek negur ya Bu, memang seperti sampai itu. Segitu ya. Apalagi kalau kita masak, mungkin kalau di sini kan masak terasi itu kan baunya. Nah itu tuh kita juga nggak boleh, nanti bisa dilaporin juga. Gitu. Kita nggak suka gitu, telepon aja nanti polisi datang nanti nyatet. Gitu. Kan kadang kan ya kebudayaan kita gitu ya Bu, kayak masak atau apa kan ya nggak apa-apa kan masak kita sendiri gitu kan. Tapi di Jepang nggak boleh ya. Oke. Sampai sebegitunya berarti ya menjaga warganya berarti ya Bu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk bisa beradaptasi dengan budaya Jepang yang kemungkinannya besar banget berbeda dengan kebudayaan kita yang di Indonesia? Termasuk itu Bu tadi salah satu, misalkan contohnya kita bikin berisik, terus masak sedikit aja baunya kita juga nggak bisa gitu, gimana Bu? Yang pertama ya kita harus konsisten ya Bu. Misal tujuan kita apa, mimpi kita apa, misal ingin ke Jepang ya berarti kan ada proses yang harus dilalui. Prosesnya yaitu kita pendidikan bahasa yang pertama, karena kan nanti kita akan bekerja di Jepang. Yang pertama pasti komunikasi bahasa ya Bu, diutamakan. Yang kedua kan kebudayaan. Nah kita belajar budaya Jepang seperti apa gitu. Jadi kayak disiplin waktu gitu kan, kita harus dari diri kita sendiri. Betul sih Bu. Gitu. Kalau
nggak apa maksudnya nggak mulai dari diri kita kan, kita harus mulai dari siapa gitu. Oke, Bu Vita terima kasih banyak untuk cerita tentang LPK-nya. Bu Vita juga ditemenin ya sama salah satu murid. Kalau murid apa Bu bahasa? Gakse. Oh Gakse, sama Gakse kita ya, namanya Mbak Sinta, betul? Oke Mbak Sinta. Mbak Sinta, saya boleh pakai bahasa Jepang sedikit nggak ya? Tapi kalau salah nanti dibenerin ya Bu Vita ya. Ohayo gozaimasu. Oh iya, itu artinya adalah selamat pagi teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa belajar sedikit-sedikit bahasa Jepang di sini. Kemudian Mbak Sinta ya, kalau Wildan kan sudah lulus ya Bu ya. Kalau Wildan memang sudah lulus dan sudah akan berangkat bulan depan gitu. Bulan Desember ya. Sayangnya memang hari ini nggak bisa datang ya Bu ya, karena ada ini kesehatan. Oke Mbak Sinta, Mbak Sinta boleh perkenalan dulu aja deh, dari namanya, kemudian rumahnya di mana, terus cita-citanya. Oh namanya apa itu? Jikoshokai. Perkenalan diri. Jikoshokai Mbak katanya. Iya kan, Sinta itu juga dilatih untuk Jikoshokai waktu wawancara. Oh iya, itu memang paling dasar ya Bu Vita ya. Oke. Jikoshokai, silahkan. Kalau Sintasan berarti ya? Iya, Sintasan. Sintasan Jikoshokai-nya. Gimana? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Sinta Yusnika to moshimasu. Sinta to yonde kudasai. Seinen gapi wa 2004年の10月の28日です。今年は19歳です。インドネシアの中部Jawaのブルブスから来ました。ブルブスカリアバクティ専門学校から卒業しました。身長は159センチメートルです。体重は48キログラムです。家族は5人います。父と母と妹が2人と私です。血液型は O 型です。趣味は本を読むことです。3年間一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。Tepuk tangan dulu dong boleh ya. Nanti teman-teman kalau yang mau tahu artinya nanti tolong diartiin ya di bawah. Oke Mbak, itu dari bahasa Jepang ya. Coba artinya apa Mbak? Yang dari Mbak Sinta omongin. Perkenalkan, terus nama, alamat, tinggi badan, asal sekolah, hobi, terus keluarga, golongan darah, sama umur, berat badan. Itu tadi ya yang dijelasin Mbak Sinta ya. Oke. Mbak Sinta berarti lulusan dari Karya Bakti ya? Oke, tahun berapa Mbak lulusnya? Tahun 2023. 2000. Oh, berarti baru kemarin ya? Iya, bareng Wildan. Bareng Wildan. Oke. Mbak, waktu di SMK Karya Bakti dari jurusan apa? OTKP. Oh, OTKP. Mata pelajaran apa Mbak yang jadi favorit Mbak Sinta nih selama sekolah di Karya Bakti? Agama. Oh, agama. Oh, jurusan agama ya. Oke. Kenapa? Gurunya asik. Oh, gurunya asik. Kita cari tahu ya siapa gurunya. Siapa? Oh, Pak Saiful. Pak Saiful tambah fansnya nih hari ini. Oke. Mbak, kegiatan apa aja sih yang Mbak sukai ketika Mbak Sinta sekolah di Karya Bakti? Apa ya? Nggak ada. Oh, berarti ikut ini nggak kegiatan lain atau ekstrakurikuler gitu? Enggak. Oh enggak, hanya fokus sekolah aja berarti ya. Oke. Mbak, ini kan berarti Mbak Sinta sudah memutuskan untuk ikut magang ya, bekerja atau magang di Jepang gitu. Kira-kira alasannya apa sih Mbak? Saya boleh tahu nggak? Biar teman-teman di Karya Bakti ada di kelas itu punya barangkali punya mimpi yang sama, tapi mereka nggak tahu nih kita mau cerita ke siapa atau kita mau tanya ke siapa gitu. Yang pertama pengen mempelajari budaya juga, terus karena gaji juga sih yang gaji juga ya. Fantastis ya Bu Vita ya, betul ya. Terus emang kemauan sendiri juga. Emang ada kemauan sendiri gitu ya, pengen gaji yang lumayan fantastis itu ya Mbak ya. Oke Mbak, apa saja sih pertimbangan yang Mbak pertimbangkan sehingga yakin bener pengen pokoknya aku harus berangkat ke Jepang lah gitu? Kenapa?
Bisa diceritain nggak? Atau kan ada pilihan negara lain tuh, tapi Mbak tuh pengennya Jepang gitu. Selain kebudayaan yang Mbak pengen pelajari di sana. Kalau biasanya anak-anak itu kan Jepang terkenal dengan negara yang indah, bersih, terus orangnya kan yang Bu, warganya juga sangat peduli gitu. Jadi orang Jepang itu misal nih Bu ada yang salah sedikit aja dia sangat teliti gitu, sangat teliti. Terus juga anak-anak itu kadang kan pengennya Senin sampai Jumat karena jam kerja di Jepang itu kan Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4 sore. Misalnya kalau ada jam istirahat 1 jam itu sampai jam 5 sore. Nah Sabtu Minggu itu kan libur. Biasanya anak-anak itu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggunya jadi turis katanya gitu sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan gitu ya. Iya. Berarti mungkin Mbak Sinta juga salah satu pengen itu ya, pengen lihat bunga sakura. Iya, kan kalau Hanami itu musim semi itu kan katanya bagus gitu ya Bu. Saya bisa ke sana nggak Bu? Boleh kita liburan ke sana ya Bu. Oke Mbak Sinta, Mbak Sinta, otomatis kan Mbak Sinta kalau memang nanti keterima, alhamdulillah insya Allah gitu ya, keterima, pasti kan meninggalkan orang tua gitu dengan jangka waktu yang berapa Bu? 3 Kurang tahun. lebih 3 tahun. Itu gimana? Untuk dari pertimbangan orang tua sendiri, Mbak Sinta sendiri sudah siapkah untuk jauh dari orang tua selama 3 tahun? Sudah ya? Awal nggak dibolehin. Awal-awal nggak dibolehin. Bisa cerita nggak Mbak? Gimana? Awal-awal pas izin tuh nggak dibolehin, terus yakinin terus sambil bilang sama nenek kan, yakinin orang tua. Terus yaudah nggak apa-apa kalau anaknya mau. Oke, karena kan orang tua sebenarnya akan mendukung gitu ya Bu ya, apapun pilihan dari anak. Makanya sebisa mungkin kita bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka aja sih ya Bu ya sebenarnya. Toh kerja di mana aja juga kan sama kan ya Bu. Oke, berarti alhamdulillah orang tua, keluarga semua sudah setuju ya Mbak. Nah, itu salah satu ya Bu, jalan ya Bu ya. Jalan kerja di mana aja sama loh Bu, iya, tapi gajinya kan gajinya betul Mbak, itu kan salah satu juga keinginan untuk mengangkat derajat orang tua gitu ya Mbak, betul ya, dengan gaji sekian kita bisa bantu kedua orang tua. Berarti biasanya gitu. Tuh anak-anak sebelum daftar itu kan ada angket Bu. Ada angketnya. Misalnya apa tujuan kalian ke Jepang? Biasanya ada yang ingin membiayai adiknya, ada yang pengen memberangkatkan umroh orang tuanya gitu. Kadang ada yang bangun rumah ya Bu ya. Ada yang pengen bikin rumah buat orang tuanya. Jadi memang cita-citanya sangat mulia sekali. Jadinya ya alhamdulillah jalannya ada gitu ya Bu ya, karena kan segala sesuatu dinilai atau dimulai dengan niat ya Mbak ya. Mudah-mudahan niat Mbak Sinta, kebaikan Mbak Sinta itu bisa membuka jalan gitu nanti ke sana. Oke. Mbak, cara apa yang Mbak lakukan untuk mewujudkan keinginan kamu bekerja di Jepang? Apa aja? Dari mulai belajar otomatis terus berdoa, terus selalu itu semua belajar, berusaha berdoa. Harus konsisten berarti ya Mbak ya. Oke. Mbak, bagaimana kamu bisa mengenal LPK Yumi no Chikara ini dan untuk mengantarkan kamu mewujudkan mimpi? Dari mana kenal LPK ini? Dari PKK SMK Karya Bakti. Oke. PKK dari Pak Zaldi ya. Pak Zaldi ada fans lagi Pak Zaldi. Oke. Berarti Mbak Sinta ini kan apa Bu tadi kalau murid apa? Gakse. Gakse. Sudah nyampe mana nih tahapan dari Mbak Sinta dari awal yang dari Bu Vita tadi ceritain? Masih tahapan belajar, nanti tanggal 3 Desember mau ikut tes kemampuan bahasa Jepang. Oh, 3 Desember nanti? Iya, namanya tes Noryoku Shiken Bu. Noryoku Shiken. Iya, itu tes kemampuan bahasa Jepang. Kalau di bahasa Inggris itu biasanya TOEFL. Oh iya. Tapi itu tesnya langsung dari Jepang juga. Waktunya juga disamakan dengan waktu di Jepang juga. Oke, Mbak Sinta. Mbak Sinta kan tadi masih mengikuti tahapan ya. Tadi tahapannya sampai di mana Mbak kalau Mbak Sinta? Masih tahap belajar. Terus nanti pas tanggal 3 Desember insya Allah mau ikut tes kemampuan bahasa Jepang. Oke, tadi namanya apa Ibu ya? Noryoku Shiken. Noryoku Shiken. Iya, itu tes kemampuan bahasa Jepang. Kemampuan bahasa itu berarti dasar ya? Enggak Bu, jadi itu tes kemampuan bahasa Jepang untuk
sejauh mana kemampuan bahasa Jepang siswa itu. Jadi di Noryoku Shiken itu namanya, kita bisa menyebutkan tes N biasanya kalau anak-anak itu. Ada level-levelnya Bu, jadi N1, N2, N3, N4, N5. N5 tuh paling rendah. Gitu. Ini kalau Mbak Sintanya masih nanti ikut yang dasar N5. Oh gitu, nanti 4, 3, 2, 1 berarti betul. ya. Oke. Semoga dilancarkan ya Mbak Sinta ya. Biar dapat hasil yang memuaskan. Oke. Kira-kira nih Bu, dari yang tadi Bu Vita cerita juga, kan lama ada beberapa tahapan gitu ya. Berarti untuk tahapan juga tergantung dari perusahaannya masing-masing Bu? Iya betul Bu. Jadi tuh kalau perusahaan itu kan ya, ada yang perusahaan besar, ada yang anak perusahaan gitu. Kalau rezekinya, kalau Wildansang itu udah alhamdulillah dapatnya perusahaan yang besar Bu. Alhamdulillah. Jadi Wildan itu sacoknya, Wildan itu punya kapal boot gitu Bu. Nah biasanya karyawannya itu Sabtu Minggu diajak mancing bareng. Oh pakai boot itu? Gitu. Iya. Terus itu di perusahaan Wildan juga udah ada senpai itu kakak tingkat. Seniornya. Kalau di sana kan senioritas tinggi ya Bu, yang sudah lama bekerja biasanya lebih dihormati ya, seperti di sini juga seperti itu. Iya, sama sih untuk senioritas gitu ya. Oke. Tadi Ibu Vita juga udah sempat, kalau Mbak Sinta berarti akan mengikuti tes nanti bulan depan berarti ya. Kalau yang tadi Bu Vita ceritakan kan ada beberapa tes juga ya, tadi sudah dibahas juga. Oke, kalau Mbak Sinta sendiri Mbak, kesulitan apa sih Mbak yang dari awal Mbak berniat untuk kerja atau magang di Jepang sampai dengan nanti akan tes, itu ada kesulitannya nggak? Ada. Apa tuh? Belajar bahasanya. Pasti beda ya. Pasti karena kanji, Bu. Kanji itu berarti apa? Kayak huruf Latin ya? Iya, kalau di Jepang itu kan ada 4 huruf. Huruf romaji. Huruf romaji itu alfabet ABCD. Huruf hiragana itu yang huruf Jepang. Kalau huruf katakana itu huruf serapan bahasa asing. Nanti yang satunya ada kanji. Gitu. Kalau kanji itu serapan dari tulisan Cina Bu sebetulnya. Tapi kalau di kanji itu, kalau di Jepang, bahasa Jepang tuh kita belajar namanya ongyomi sama kungyomi. Cara baca Jepang sama cara baca Cina juga. Ada 2 juga ya? Iya betul. Luar biasa berarti ya Mbak ya. Kita nggak hanya belajar budayanya, belajar penulisannya, belajar bahasanya juga. Paket lengkap berarti Bu. Sepadan lah Bu dengan apa yang nanti mereka dapatkan betul. Ya. Oke, Mbak Sinta berarti udah belajar berapa lama untuk dari bahasa Jepang sendiri? Udah berapa? 6 bulan. 6 bulanan ya. 6 bulanan dan ini sudah mulai mau tes berarti ya. Oke. Mbak, selain belajar bahasa, kita kan nanti akan kenal budaya nih, budaya-budaya dari Jepang. Nah, cara mempelajari budayanya gimana Mbak untuk Mbak Sinta sendiri? Melalui era digital kayak iya. Kan sekarang banyak ya. Terus internet lah. Tapi kita hari Jumat itu khusus ada pembelajaran. Kalau pagi itu kita olahraga, nanti siangnya itu khusus untuk kebudayaan Jepang. Biasanya anak-anak kemarin diajarkan shodo. Apa itu Bu, shodo? Menulis. Seni menulis kanji itu loh Bu. Terus ada biasanya diputarkan film atau video berupa kayak canoyu, itu upacara minum teh. Oh iya, kan ada upacaranya ya untuk betul. di Jepang sendiri ya. Oke, saya jadi minat Bu kayaknya. Oke. Lanjut ya Mbak. Nah, tadi Mbak punya keinginan, kemudian ada mimpi juga gitu ya, sesuai dengan LPK-nya tadi. Motivasi apa sih Mbak yang membuat kamu semangat banget menjalani beberapa proses yang terbilang cukup sulit ini? Ini kan baru separuh nih ibaratnya ya Bu Vita ya. Perjalanan Mbak tuh masih panjang loh, maksudnya untuk proses tahapan ini. Motivasi apa yang paling Mbak Sinta inget gitu loh, buat melalui proses yang panjang nanti gitu? Pastinya pengen ngebagian keluarga, itu motivasi banget. Itu udah paling ini ya. Kayaknya kalau udah keluarga udah otomatis apapun akan kita lakukan gitu ya Bu ya. Apalagi Mbak Sinta ini. Oke Mbak Sinta, pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak kasih motivasi Mbak Sinta buat adik-adik kelas dan teman-teman
semua yang masih bersekolah atau udah lulus biar semangat belajar, berusaha agar bisa meraih impian-impian mereka di masa depan, atau yang pengen kayak Mbak Sinta gitu untuk bisa ke Jepang gitu. Yang pertama, semangat terus dalam mengejar mimpi, terus konsisten, pantang menyerah. Kalau ada peluang, ambil kalau bisa. Oke. Kalau ada peluang di depan mata kita ya Mbak, kayak ini salah satunya untuk program ke Jepang. Kita ambil aja, siapa tahu bisa merubah. Oke, Bu Vita. Bu, aku ada pertanyaan lagi nih Bu. Tadi kan Bu Vita bilang kalau program magang ini waktunya adalah 3 tahun. Oke. Bu, misalkan anak ini udah kayaknya aku cukup deh Bu, udah sampai 3 tahun aja gitu, atau Bu bisa nggak sih saya nambah lagi gitu? Ada nggak Bu program lainnya Bu? Ada, itu namanya Tokutegino. Tokutegino. Iya, jadi magang itu kan 3 tahun di Jepang. Itu tapi peraturan pemerintah terbaru tuh bisa sampai 5 tahun Bu, 3 sampai 5 tahun tergantung kalau perusahaannya suka nih sama kerja kita gitu, bisa diperpanjang. Tapi kalau cuma kontraknya 3 tahun, siswa itu bisa pulang nanti dapat namanya sertifikat keahlian Bu. Nah, sertifikat keahlian itu bisa digunakan di perusahaan Jepang di Indonesia atau bisa berangkat lagi melalui visa Tokutegino. Jadi Tokutegino kan berarti dia udah ahli, sudah melalui masa training itu. Iya, Tokutegino nanti berangkat itu upahnya juga UMR Jepang Bu. Kalau Tokutegino berarti lebih tinggi lagi ya Bu. Okay. Itu bisa bawa keluarga juga kalau Tokutegino. Misalkan sudah menikah gitu bisa dibawa. Iya, betul. Luar biasa berarti ya Bu ya. Oke. Bu, saya masih penasaran untuk dengan Mas Wildan ini ya Bu. Mas Wildan kan kayaknya dengan segala keinginannya gitu. Pernah cerita nggak Bu, Wildan sendiri semangatnya dia sampai dengan akhirnya bisa berangkat bulan depan gitu Bu? Kan kemarin saya tanya, Wildan, motivasi kamu sebenarnya ke Jepang kenapa? Itu kan kalau dulu kan masih mungkin dia bilangnya mau biayain adiknya sekolah gitu kan. Itu kan risau sekali mungkin. Kemarin dia baru cerita, awalnya itu saya tuh lihat tetangga saya pulang dari Jepang udah bisa beli mobil, beli rumah gitu. Terus beli HP, waktu itu HP-nya harganya 22 juta. Ih, keren banget katanya gitu. Terus wah, aku pengen ke Jepang gitu. Kebetulan waktu itu saya sosialisasi di Karbag dan Wildan ikut seleksi di saya. Tapi Wildan itu dalam proses belajar tuh juga penuh lika-likunya Bu. Apa aja Bu? Dari awal dari lulus itu kan dia ternyata sudah kerja di kafe sebagai barista. Iya. Jadi dia belajar di LPK pagi sampai sore sampai malam, tengah malam jam 1 di kafe. Pagi. Iya, kafe, terus berangkat ke LPK terlambat. Kadang ngantuk gitu ya. Saya tanya, Wildan, kamu kenapa sih kalau di sekolah kok nggak semangat gitu, kok lesu, sering capek, sering sakit gitu. Iya, saya kerja gitu. Kerja di mana? Di kafe. Terus kalau kamu paksain tubuh kamu seperti itu, kamu nanti sakit, saya gitu. Iya. Kamu harus, namanya hidup itu harus punya pilihan. Betul Bu, harus ada pilihan. Kalau memang kamu mau fokus di kafe silahkan. Tapi kalau kamu memang mau fokus ke Jepang, kamu harus belajar betul, sungguh-sungguh gitu. Nah, waktu itu dia akhirnya memilih untuk fokus ke Jepang. Tapi setelah dia fokus itu juga banyak lika-likunya lagi. Masih. Jadi Wildan Sang itu tadinya pernah kecelakaan juga. Wildan pernah kecelakaan? Iya, karena malam-malam naik motor gitu. Terus capek mungkin ya dengan keadaan capek ya. Tapi waktu itu saya khawatir karena kan takutnya atau ada patah tulang atau apa. Itu syarat juga Bu untuk iya, dari karena ke kalau Jepang? ke Jepang itu tidak boleh patah tulang gitu. Karena kan di sana ada musim dingin ya Bu, di sana kan 4 musim ya, ada musim dingin. Kalau ada riwayat patah tulang itu nanti kan ngilu, gitu. Itu kan mengganggu juga untuk pekerjaan, resiko juga Bu, kasihan. Nah terus alhamdulillah tidak apa-apa waktu itu. Beberapa minggu udah belajar lagi, berangkat lagi ya. Terus bapaknya ada musibah, bapaknya juga kecelakaan. Nah, waktu bapaknya kecelakaan itu kan sambil pemulihan, karena bapaknya biasanya itu nyiram bawang di sawah, digantiin sama Wildan. Ya Allah, berarti paginya kadang nyiram bawang, siangnya baru berangkat ke LPK gitu.
Nah, selang beberapa hari waktu itu ada seleksi. Saya tawarkan, Wildan, ada seleksi, kamu mau ikut? Saya gitu. Tapi kan kamu jarang berangkat. Ya alhamdulillah sebelumnya itu kan Wildan sudah ikut kelas persiapan namanya. Jadi bahasanya sudah lumayan gitu. Jadi untuk ikut seleksi juga sudah bisa gitu. Ikut saja gitu. Benar kamu, tapi kamu harus janji sama saya, kamu harus konsisten, harus disiplin, saya gitu. Iya siap, saya akan laksanakan gitu. Ya alhamdulillah waktu satu kali seleksi itu dia langsung lolos. Saya juga nggak nyangka, kamu serius nggak ini? Betul nggak sih ini anak lolos? Ya namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya Bu. Alhamdulillah lolos. Jadi selama di asrama, jadi kan setelah lolos job itu nanti dia di asrama sambil nunggu COE turun. COE itu Certificate of Eligibility. Certificate of Eligibility itu kan sertifikat tinggal di Jepang, kayak KTP Jepang gitu. Jadi COE turun baru kita bisa jadwalkan untuk tiket berangkat. Gitu. Jadi kemarin Wildan tuh dapat waktu seminggu. Setelah dia di asrama sampai berangkat kan tidak boleh pulang Bu. Dia kemarin dapat jatah seminggu untuk pulang sebelum dia berangkat ke Jepang gitu. Itu cerita dari Wildan. Bener ya Bu, maksudnya orang mau menuju kesuksesan tuh jalannya liku-likunya lumayan banget ya Bu ya. Ada dreaming without action is nothing. Betul Bu. Mimpi yang tanpa usaha itu ya nothing gitu, bukan apa-apa gitu betul. Ya betul. Seperti yang Ibu tadi bilang di awal kan Yume itu mimpi ya Bu ya. Yume itu mimpi. Nah, tinggal sebagaimana caranya kita untuk berusaha menggapai itu gitu ya Bu ya. Ada pesan lagi nggak Bu untuk dari LPK sendiri untuk teman-teman dari Karya Bakti, barangkali ada yang mau berminat untuk ke LPK-nya Ibu? Iya, kalau adik-adik ingin berminat ke Jepang nanti bisa hubungi BKK SMK Karya Bakti Brebes atau bisa langsung ke LPK. Untuk alamatnya Bu? Alamatnya ada di Jalan Prof. Yosudarso, Perumahan Sapi Residen Blok D3. Pasar Batang Brebes. Sebelahnya Ciblon, biasanya kan anak-anak Ciblon itu kan sebelahnya ada Perumahan Sapir. Itu tanya aja sama satpamnya, Pak, LPK Jepang nanti akan ditunjukkan. Gitu. Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain atau yang kakak kelas kita yang punya mimpi yang sama, pengen membahagiakan orang tua, kemudian pengen perekonomian lebih baik lagi, jangan sungkan-sungkan untuk merubah gitu ya Bu, merubah mindset, merubah yang seperti Bu Vita bilang, mimpi itu kalau nggak dikejar ya nggak akan kesampaian gitu ya Bu ya. Jadi apa yang terjadi hari esok itu tergantung dari mimpi kita hari ini. Cakep banget kata-katanya dari Bu Vita. Bu Vita itu orangnya semangat sekali, maksudnya jadi sinerginya saya dapat banget Bu. Sekian dulu ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Vita. Terima kasih juga Mbak Sinta. Terima kasih. Untuk teman-teman, pokoknya yang mau tahu informasi tentang LPK bisa main langsung ke LPK Yume no Chikara atau ke BKK Karya Bakti Brebes di di sekolahan, atau bisa ketemu dengan Pak Zaldi. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-Pod Karya Bakti Podcast, obrolan santuy masa kini.